Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dengan NPM 224111032 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Dan pengertian dari uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi normal atau tidak. Dan distribusi normal adalah distribusi yang simetris dan mengikuti pola lonceng. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Mengapa harus ada uji normalitas? Menurut Ghazali, pada tahun 2001, uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Dan menurut Widarjono, pada tahun 2010, uji T untuk melihat signifikasi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bisa diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal. Kapan uji normalitas dilakukan? Menurut Iqbal, ada beberapa metode penggunaan distribusi normal bagi sebuah data merupakan suatu keharusan, tapi bagi metode lainnya tidak. Salah satu yang menjadi keharusan sebuah data atau residualnya bukan variabelnya. Terdistribusi normal adalah dalam regresi linear dengan OLS, di mana salah satu asumsi klasik dalam regresi linear mengharuskan residual model terdistribusi normal. Tujuan uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok atau variabel apakah berdistribusi normal atau tidak. Analisis statistik yang menggunakan distribusi normal sebagai dasar analisisnya adalah analisis statis yang paling sering dilakukan oleh peneliti. Data yang berdistribusi yang paling sering dilakukan oleh peneliti. Data yang berdistribusi normal memiliki pola distribusi yang terbentuk lonceng dan simetris. Artinya, pola data tersebut tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan. Untuk mengetahui suatu data normal atau tidak, hasilnya yang pertama, jika normal, maka digunakan alat SLAT parametrik, dan jika tidak, maka digunakan alat SLAT non-parametrik. Pentingnya uji normalitas dalam analisis data. Uji normalitas memiliki peran penting dalam analisis data, terutama ketika kita ingin menggunakan teknik statistik yang memerlukan asumsi distribusi normal. Berikut beberapa alasan mengapa uji normalitas menjadi langkah kritis. Yang pertama yaitu validitas asumsi. Banyak metode statistik seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear mengasumsikan bahwa data terdistribusi normal. Jika data tidak memenuhi asumsi ini, hasil analisis dapat menjadi bias atau tidak akurat. Dan kedua yaitu keandalan statistik parametrik. Statistik parametrik adalah atau yang bergantung pada parameter populasi seperti mean dan varians, memerlukan distribusi normal. Jika data tidak normal, kita mungkin perlu menggunakan metode non-parametrik yang kurang powerful. Dan yang ketiga yaitu interpretasi yang benar. Distribusi normal memudahkan interpretasi hasil analisis. Misalnya, jika kita tahu data terdistribusi normal, kita dapat mengartikan interval kepercayaan dan p-value yang lebih baik. Dan yang keempat, deteksi outlier.
Uji normalitas membantu kita mendeteksi adanya outlier atau data ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Dan yang kelima yaitu keputusan bisnis. Dalam konteks bisnis, keputusan berdasarkan analisis data dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Memastikan data terdistribusi normal membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Apa saja uji normalitas? Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang jika dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual dibagi beberapa sebagai berikut, yaitu yang pertama grafik normal PP, dan yang kedua yaitu normal Kiki, dan yang ketiga yaitu histogram, yang keempat yaitu stimulus, dan yang kelima yaitu box plot, dan lain sebagainya. Analisis dan ada analisis secara statistik, yaitu yang pertama C-square, yang kedua yaitu Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga yaitu Lilliefors, yang keempat yaitu Shapiro-Wilk, yang kelima yaitu Jarkubera. Analisis grafik menurut Ghazali pada tahun 2001 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, yaitu jika data menyebar jauh dan diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka data regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji chi-square. Uji normalitas dalam menggunakan uji kuadrat disebut juga dengan uji goodness of fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok, data berbentuk nominal atau ordinal. Ciri-ciri distribusi kuadrat. Yang pertama yaitu selalu positif. Yang kedua yaitu DFK-1, di mana K adalah jumlah kategori atau variabel. Jadi bentuk distribusi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga yaitu bentuk distribusi kuadrat menjulur kepada yang positif. Semakin besar derajat bebas, semakin mendekati distribusi normal. Rumus umumnya yaitu bisa dilihat dan keterangannya adalah OI adalah frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi K-I. Frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi K-1. Dan ada uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Widarjono pada tahun 2010, dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikasinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Berlaku sebaliknya. Pengujian Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk data di atas 50 sampel, dalam pengujian suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05. Uji Lilliefors. Uji Lilliefors digunakan untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Terdapat persyaratan untuk menggunakan metode Lilliefors ini, yaitu yang pertama, data berskala interval atau rasio.
Yang kedua yaitu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga yaitu dapat untuk N besar maupun dengan N kecil. Dan yang keempat yaitu uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Dalam dua seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilk pada tahun 1998 dan Shapiro Chin 1968 digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk sampel data kurang dari 50 sampel. Dalam pengujian suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dan ada uji Jargubera. Uji Jargubera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test yang mana mengukur apakah sweetness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.